Halo, di depan saya ada Xiaomi 17 Ultra dan saya akan menunjukkan cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke ponsel. Jadi sebagai langkah awal untuk memulai, Anda perlu membuka aplikasi kontak mandiri, yang letaknya berada di dalam folder Google di bagian sini. Saya bisa melihat di perangkat saya hanya ada beberapa kontak yang terlihat, yang semuanya diambil dari kartu SIM juga. Sekarang saya belum masuk ke akun Google, yang membuat tampilan dan sebagian perilaku aplikasi ini sedikit berbeda. Jadi saya akan membahas hal itu karena kebanyakan orang sebenarnya sudah masuk ke akun mereka. Untuk memulai proses impor, Anda perlu menuju ke tab Organize, dan disitulah perubahan pertama akan terlihat. Jadi jika Anda sudah masuk ke akun Google, Anda akan melihat bagian akun Google di atas pada menu pengaturan. Dan opsi perangkat ini yang kita cari akan berada di bagian paling bawah. Jadi gulir ke bawah dan Anda akan menemukannya, lalu pilih kelola SIM. Ketika Anda memilih ini, Anda akan melihat semua kontak yang ada di kartu SIM Anda. Secara pengaturan bawaan atau default, semuanya akan terpilih secara otomatis selama mereka memang belum ada di tempat tujuan impor Anda. Jadi dalam kasus saya ini, karena saya tidak masuk ke akun Google, ada satu opsi lagi yang juga hilang di sini, yaitu opsi untuk mengatur dan mengubah kemana Anda akan menyimpan kontak Anda tersebut. Biasanya opsi itu akan berada tepat di bawah kelola SIM dan secara default, jika Anda mengirim ke akun Google, maka akan otomatis memilih akun Google. Anda bisa klik pada menu drop-down dan memilih perangkat yang memang saya rekomendasikan. Saya mendekati proses impor kontak dari sudut pandang keamanan dan privasi, jadi itulah alasan saya merekomendasikan untuk menyimpannya di perangkat. Nanti saya pun akan membahasnya lebih lanjut di video ini, tapi untuk sekarang saya sarankan untuk mengalihkannya ke perangkat. Sebagai alternatif, ada berbagai versi aplikasi kontak yang mulai saya lihat, tergantung pada jenis ponselnya. Jadi kemungkinan hal ini juga akan terjadi di sini di masa depan, di mana alih-alih memiliki menu drop-down untuk opsi impor di sini, Anda akan mendapatkan opsi seperti sebuah jendela yang muncul di atas layar dan secara default akan memilih perangkat dan akun Google Anda. Lalu di bawahnya, opsi kedua adalah lainnya. Ngomong-ngomong, fitur ini memakan ruang sebesar ini dan opsi lainnya hanya menyembunyikan satu opsi saja, yaitu hanya perangkat. Sekarang tampaknya Google benar-benar, karena tampaknya mereka tidak menyadari bahwa mereka masih punya 2/3 layar yang bisa digunakan untuk memperluas opsi lainnya. Ya, jadi mereka sebenarnya tidak perlu menyembunyikan opsi hanya perangkat. Jelas di sini saya sedang bersarkasme. Ini adalah pilihan yang disengaja untuk mencoba membuat Anda selalu mengimpor kontak ke cloud, karena pada dasarnya itu adalah cara mereka untuk mengakali persetujuan dalam mendapatkan informasi. Jadi pada dasarnya Anda bisa saja memberikan informasi pribadi saya ke Google tanpa izin saya, dan bagi Google itu tidak masalah. Selama mereka bisa membuat Anda melakukannya, itu tidak masalah. Itulah mengapa saya menyarankan untuk mengimpor kontak Anda ke perangkat itu sendiri, karena itu akan menghindari Google dan menjaga informasi pribadi serta privasi orang-orang yang menjadi pemilik kontak tersebut. Sekarang saya juga akan menunjukkan beberapa informasi yang bisa saja dibagikan kontak-kontak ini ke Google jika Anda melakukannya. Tapi pertama-tama, mari kita impor dulu kontak-kontaknya. Jadi, selain kontak terpilih misalnya, mungkin kontak Anda berwarna abu-abu dan tidak dapat dipilih. Ini berarti kontak tersebut sudah ada di lokasi tujuan impor. Anda juga bisa membatalkan pilihan kontak yang tidak diinginkan. Klik pada tombol impor. Dan di sini ada hal aneh lainnya, yaitu Google sepertinya mencoba untuk menghapus kontak Anda. Jadi ini hanya pesan singkat, hapus salinan dari SIM untuk membersihkan SIM Anda. Mengapa perlu bersihkan SIM saya? Benar, info ini perlu dibagikan. Hapus salinan kontak yang diimpor. Kontak yang tidak diimpor tidak akan terpengaruh. Sekali lagi, tidak ada penjelasan mengenai alasan untuk mencoba mengosongkan penyimpanan di kartu SIM Anda. Secara default, saya akan selalu menyarankan untuk tetap menyimpannya. Kartu SIM Anda dan kontak yang tersimpan di sana pada dasarnya adalah perangkat penyimpanan fisik untuk semua kontak Anda yang bisa Anda pindahkan antar perangkat. Tidak ada keuntungan bagi Anda untuk menghapusnya. Ini hanya Google yang mencoba membuat Anda bergantung pada cloud mereka. Karena dengan menghapus kontak Anda dari SIM dan mengimpornya ke perangkat, mereka akan mulai terus-menerus meminta Anda untuk mengimpor kontak ke cloud agar bisa dicadangkan.
Nah, kalau kamu tidak menghapus kontak saya dari kartu SIM, saya juga tidak perlu mencadangkannya sekarang, kan? Jadi jelas kita akan memilih untuk tetap menyimpannya di sini. Seperti yang saya bilang, ini hal yang bodoh. Penyimpanan SIM secara harfiah hanya digunakan untuk satu hal, yaitu menyimpan kontak dan tidak bisa melakukan apapun selain itu. Jadi menghapus penyimpanan kontak untuk penyimpanan yang memang hanya menyimpan kontak itu adalah pop-up yang benar-benar konyol di sini. Sekarang setelah kamu mengimpor kontakmu, kamu bisa pergi ke daftar di sini dan saya sudah bisa melihat satu hal yang mungkin mengganggu. Kontak-kontak ini sedang diduplikasi sekarang. Jadi kamu bisa lihat mereka menampilkan kontak yang sama 2 kali. Satu ada di kartu SIM dan satu lagi ada di perangkat yang juga bisa kita klik di sini dan lihat bahwa kita punya 3 di eSIM, 3 di perangkat dan totalnya ada 6 kontak. Padahal sebenarnya itu hanya 3 kontak yang sama persis. Jadi mari kita lihat dengan cepat apakah kita bisa menambah atau mengubah itu dengan pergi lagi ke sini lalu ke pengaturan dan mari kita lihat. Saya rasa kita bisa melakukan ini. Apakah itu benar? Tidak, itu tidak mengubah apapun. Sekarang sebenarnya ada cara di mana kita bisa memilih untuk menampilkan kontak dari SIM atau perangkat saja, tapi saya sedang mencoba melihat apakah kita bisa mengaturnya supaya secara default tidak terlihat keduanya sekaligus. Sepertinya kita tidak bisa entah kenapa. Jadi saya akan mengaturnya dengan hanya memilih perangkat di sini dan itu hanya akan menampilkan kontak-kontak tersebut saja sekarang. Sekarang satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah seberapa banyak informasi yang akan Anda bagikan dengan Google jika Anda mengimpor kontak-kontak ini ke cloud. Ini sebenarnya tidak semuanya adalah informasi yang mungkin sudah terisi untuk Anda, tapi mari kita masuk ke pengeditan kontak. Jadi, jika Anda ingin menambahkan informasi ini dan disimpan di cloud, ketika Anda menambahkan hal-hal seperti foto COVID, foto panggilan di sini, nama depan, nama belakang, nama perusahaan, beberapa nomor telepon, label, catatan, email, ulang tahun, alamat, tempat tinggal, dan lainnya, yang mencakup nama, jabatan, sufiks, prefiks, beberapa nama tengah, dan hal-hal lain di sini, itu semua adalah informasi yang akan diakses Google jika Anda memilih untuk menyinkronkannya dengan cloud tanpa orang yang menjadi pemilik kontak ini pernah memberikan persetujuan sedikit pun atas informasi yang dibagikan. Sekarang, saya adalah orang yang berusaha mencegah Google mendapatkan informasi saya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada apapun di sana. Jika saya menambahkan nomor telepon ke Google, sudah pasti itu bukan nomor saya, itu adalah nomor sementara yang memang saya gunakan. Jadi, tiap ada layanan menyebalkan yang minta verifikasi nomor, saya cukup aktifkan SIM kedua, kasih nomornya, terima kode, lalu matikan lagi. Saat orang lain bagi info saya ke Google, itu berlawanan dengan tujuan saya, makanya saya sarankan impor langsung ke perangkat. Dan jika Anda ingin memindahkan kontak-kontak ini ke perangkat lain yang Anda miliki, Anda bisa dengan mudah menyimpannya di perangkat lain. Anda pada dasarnya bisa mengunduh aplikasi untuk membuat cadangan file yang saya rasa disebut file VCF. Jadi pada dasarnya ini memungkinkan Anda untuk membuat salinan lengkap dari daftar kontak Anda yang diberi label sebagai file VCF. Saya rasa begitu. Dan Anda bisa saja memindahkannya ke kartu SD, USB, atau mengirimkannya ke email Anda sendiri, lalu klik file tersebut di perangkat lain, dan dengan satu klik bisa langsung dipulihkan, yang mana prosesnya sangat mulus dan pada dasarnya menghilangkan kebutuhan Anda untuk bergantung pada cloud sebagai cara untuk mencadangkan data seperti kontak. Ini juga sebenarnya menghilangkan kebutuhan Anda untuk menggunakan cloud agar kontak yang sama bisa terlihat di perangkat lain. Jadi, secara umum itulah yang saya rekomendasikan. Nah, bagaimanapun juga, saya harap Anda merasa ini sangat membantu dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton serta subscribe. Itu saja.